Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we will learn about the material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? Okay everyone, today we will learn about chapter 8 ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan bab 8 seperti itu ya. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk materi ini merupakan rangkuman materi bahasa Inggris kelas 12. Untuk judul bab 8 yaitu How to Make, bagaimana untuk membuat. Okay everyone, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung terkait dengan materi ini pada hari ini? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Oke everyone, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, untuk judul bab 8 ini yaitu How to Make, bagaimana untuk membuat ya. Di sini terdapat 3 tujuan pembelajaran, ya apa saja untuk tujuan pembelajarannya? Baik, kita sama-sama simak ya. Setelah mempelajari bab 8, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips ya. Dan untuk tujuan pembelajaran yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menyusun teks prosedur, lisan, dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah itu dia teman-teman ya, terkait dengan 3 tujuan pembelajaran dari bab 8 ini. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang akan kita pelajari di dalam bab 8 ini? Mari kita sama-sama simak ya. Untuk yang pertama, di sini ada tugas kelompok begitu ya, atau work in groups begitu ya. Untuk instruksinya atau perintahnya di sini adalah your teacher will divide the students into 4 groups ya. Jadi untuk guru kamu akan membagi para siswa ya, akan membagi teman-teman semua ke dalam 4 kelompok ya. Every student in each group will raise to the board and write a noun or a verb related to cooking in turns ya. Jadi setiap siswa ya di dalam setiap grup akan berlomba-lomba ke papan tulis begitu ya, dan menulis sebuah kata benda atau sebuah kata kerja yang berkaitan dengan memasak secara bergiliran begitu ya. The group that writes most nouns or verbs is the winner. Jadi grup yang menulis banyak kata benda atau kata kerja adalah
pemenangnya ya. See the example. Lihatlah contoh berikutnya. Di sini ada contohnya ya. Jadi ada satu tabel dan 4 kolom begitu ya. Ada grup pertama, grup kedua, grup ketiga, dan grup keempat begitu ya. Kemudian untuk grup pertama di sini menuliskan kata bake, grup kedua menuliskan banana, grup ketiga menuliskan sugar, dan grup keempat menuliskan kata mix ya. Jadi pada intinya teman-teman semua di sini berlomba-lomba untuk menuliskan kata benda atau kata kerja yang berkaitan dengan memasak begitu ya. Baik, selanjutnya hal yang akan kita pelajari di bab 8 ini yaitu terkait dengan listening atau mendengarkan ya. Untuk instruksinya di sini adalah now close your textbook and listen to your teacher reading a recipe to make chocolate dipped strawberries ya. Jadi sekarang ya tutuplah buku kamu dan dengarkan guru kamu membaca sebuah resep ya untuk membuat coklat dicelupkan strawberry ya. While listening, ketika mendengarkan, make a note on the keywords ya. Jadi membuat catatan begitu ya ketika teman-teman mendengarkan begitu ya. Jadi teman-teman akan mendengarkan sebuah resep begitu ya, bagaimana untuk membuat coklat dicelupkan strawberry yang dibacakan oleh guru teman-teman semua ya. Hal lain yang akan kita pelajari di bab 8 ini yaitu terkait dengan vocabulary atau kosakata ya. Dan untuk tugasnya adalah find the synonyms atau carilah atau temukanlah persamaan kata ya. Observe the recipe above and write down the synonyms of the following words ya. Amatilah ya resep di atas ya, dan tulislah persamaan kata dari kata-kata berikut ya. Jadi di sini ada 11 kata di mana teman-teman harus mencari atau menemukan persamaan katanya ya. Misalkan di sini ada dip, kemudian ingredient, ada combine, ada melt, ada stir, ada set, ada cool, dan sebagainya ya. Kemudian hal yang akan kita pelajari di bab 8 ini yaitu terkait dengan pronunciation practice atau praktik pelafalan dalam bahasa Inggris ya. Di sini untuk tugasnya seperti biasa adalah listen and repeat after your teacher. Jadi dengarkanlah dan ulangi kembali setelah guru kamu ya. Listen to your teacher reading these words. Repeat after him or her. Jadi dengarkan kepada guru kamu ya, atau dengarkanlah guru kamu membaca kata-kata berikut ini ya, ulangi setelahnya begitu ya. Jadi di sini ada beberapa kata yang akan dibacakan atau dilafalkan oleh guru teman-teman semua, dan di sini teman-teman diminta untuk melafalkannya kembali begitu ya. Baik, di sini masih terkait dengan pronunciation practice ya. Untuk tugasnya adalah follow the instruction ya. Ikutilah instruksi-instruksi begitu ya. Again, ya, lagi listen to your teacher's instructions to make chocolate dipped strawberries ya. Dengarkanlah instruksi-instruksi guru kamu ya untuk membuat coklat dicelupkan strawberry. Follow the instructions by doing some actions as if you really make the chocolate dipped strawberries ya. Ikutilah instruksi-instruksi tersebut ya dengan melakukan beberapa aksi ya atau langkah seolah-olah teman-teman semua sungguh-sungguh atau benar-benar membuat coklat dicelupkan strawberry ya. Baik. Untuk hal yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu terkait dengan text structure atau struktur teks ya. Di sini untuk tugasnya adalah observe the text structure atau amatilah struktur teks ya. Read the explanation about procedure text below carefully ya.
Bacalah penjelasan berikut ini terkait dengan prosedur teks di bawah ya dengan teliti. Note the part of its text structure. Jadi catatlah bagian-bagian dari struktur teksnya ya. Baik. Ya, saya bacakan terkait dengan penjelasan singkat teks prosedur ya. The text about chocolate dipped strawberries above is called a procedure ya. Jadi teks ya tentang coklat dicelupkan strawberry itu dinamakan teks prosedur ya atau sebuah prosedur ya. A procedure text aims at describing how something is done or made through a sequence of actions or steps ya. Jadi sebuah teks prosedur itu bertujuan ya untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dibuat melalui sebuah urutan aksi ya atau langkah-langkah begitu ya. Kemudian how are procedures written? Bagaimana prosedur atau teks prosedur itu ditulis? In the model text, di dalam model teks tersebut, the title shows the goal, that is the name of the procedure to be carried out. Ya, jadi untuk judul yang berada di dalam teks prosedur itu menunjukkan goal, ya atau tujuan, ya yang merupakan nama dari prosedur untuk dilakukan ya. Contohnya adalah how to make chocolate dipped strawberries ya. Bagaimana untuk membuat coklat dicelupkan strawberry begitu ya. This is followed with a list of materials that is a list of things which are needed in making the chocolate dipped strawberries ya. Ini diikuti dengan daftar bahan ya yang merupakan sebuah daftar dari hal-hal yang dibutuhkan begitu ya di dalam membuat coklat dicelupkan strawberry ya. The next part refers to the procedure, that is the steps to be followed in making the chocolate dipped strawberries ya. Untuk bagian selanjutnya berkaitan dengan prosedur yang merupakan langkah-langkah yang harus diikuti di dalam membuat coklat dicelupkan strawberry ya. A procedure text contains a lot of comments, imperative sentences such as combine, dipped, and etc. ya. Jadi sebuah teks prosedur itu berisi banyak sekali kata perintah ya atau kalimat perintah seperti misalkan kata combine, dip, dan sebagainya ya begitu. And time sequencer ya dan urutan waktu such as seperti misalkan first pertama, second kedua, third ketiga dan sebagainya ya. Nah itu dia teman-teman terkait dengan penjelasan singkat tentang teks prosedur begitu ya. Untuk selanjutnya terkait dengan completed dialogue atau lengkapilah dialog berikut ini ya. Still related to the recipe above ya, jadi masih berkaitan tentang resep di atas. Play the roles of the speakers in the dialogues ya. Mainkan peran pembicara yang ada di dalam dialog berikut ini. Complete the blanks with suitable expression ya. Lengkapilah bagian-bagian yang masih kosong ya dengan ekspresi-ekspresi yang sesuai ya. Jadi di sini ada dua percakapan begitu ya atau dua dialog. Untuk yang pertama A dan B dan yang kedua pun sama A dan B juga. Dan di setiap dialog ini itu ada bagian-bagian percakapan yang masih kosong. Jadi untuk tugas teman-teman adalah silahkan untuk mengisi ya untuk bagian kosong yang ada di dalam percakapan ini dengan ekspresi-ekspresi yang sesuai. Untuk selanjutnya terkait dengan identify the text structure atau identifikasilah struktur teks ya. Now, sekarang bring a recipe from home ya. Bawalah sebuah resep dari rumah.
Read the recipe that you have brought from home and fill in the blanks below. Ya, bacalah resep yang teman-teman sudah bawa dari rumah tersebut dan isilah bagian-bagian kosong berikut ini ya. Jadi di sini ada satu tabel dan di dalam satu tabel ini terdapat dua kolom. Yang pertama itu ada title, bagian kedua, kolom kedua itu kosong. Kemudian ada ingredients, kemudian kosong lagi, kemudian the first step, the second step, the third step, ya, kemudian the last step, ya. Dan di sini tugas teman-teman setelah membawa resep dari rumah, silakan teman-teman baca resep tersebut dan isilah bagian-bagian kolom yang kosong ini ya. Misalkan di sini judul dari resep teman-teman itu apa, kemudian bahan atau materinya itu apa, kemudian langkah pertama ya itu apa, kemudian langkah kedua itu apa, sampai langkah terakhir itu seperti apa. Teman-teman silakan tuliskan di kolom yang kosong begitu ya. Kemudian hal lain yang akan kita pelajari di bab 8 ini terkait dengan speaking atau berbicara begitu ya. Di sini untuk tugasnya adalah what steps to take ya, langkah apa yang diambil atau dilakukan ya. Listen to your teacher reading these words, repeat after him or her ya. Dengarkan guru kamu membaca kata-kata berikut ini, ulangi setelahnya ya. Di sini misalkan untuk yang akan dibaca oleh guru teman-teman adalah give your recipe to your friend ya. By referring to the note that you have just made, tell your friend about the steps he or she needs to do to make the food mentioned in your recipe. Ask your friend to check whether the steps you mentioned are the same with those in the recipe. Ask your friend to give you feedback. Exchange rules. Your friend will tell you his or her recipe and you will listen to him or her and do the above steps. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah have a discussion atau berdiskusilah ya. Discuss with your friend about the similarities and differences between your recipe and his or her recipe ya. Jadi diskusikanlah bersama teman kamu terkait dengan persamaan-persamaan dan juga perbedaan-perbedaan antara resep kamu dan juga resep mereka begitu ya, atau resep teman kamu begitu. Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah complete the description ya, lengkapilah deskripsi berikut ini. Fill in the blanks with the appropriate words ya. Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata yang sesuai ya. Jadi di sini ada langkah-langkah ya terkait dengan membuat crab soup atau sup kepiting begitu, dan di dalam setiap langkah ini ada bagian-bagian yang kosong. Jadi untuk tugas teman-teman silahkan sekali untuk mengisi ya kata-kata yang dibutuhkan yang masih kosong ini dengan kata-kata yang sesuai ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah practice giving instruction atau mempraktikkan memberikan instruksi atau perintah ya. In groups, di dalam kelompok atau di dalam grup, practice giving and following instruction ya. Jadi mempraktikkan dalam memberikan dan mengikuti instruksi-instruksi atau perintah. In turn, secara bergiliran, give instruction to your friends to make food or cakes in your recipe and ask your friend to do the actions ya. Jadi secara bergiliran ya, berikanlah instruksi-instruksi atau perintah kepada teman kamu untuk membuat makanan atau kue ya di dalam resep kamu, dan mintalah teman kamu untuk melakukan instruksi-instruksi tersebut begitu ya. Untuk tugas selanjutnya adalah let's have a group discussion. Ayolah berdiskusi ya.
Discuss with your friends in your groups about 4 difficulties that you have in giving instructions and in following instructions and how to overcome them, ya. Jadi diskusilah bersama teman-teman kamu, ya, di dalam grup tentang 4 kesulitan yang dihadapi teman-teman semua di dalam memberikan instruksi dan di dalam mengikuti instruksi tersebut, ya, dan bagaimana untuk menanggulanginya, begitu ya, atau menyelesaikannya. Kemudian di sini ada complete the following table first before having discussion with your group, ya. Lengkapilah tabel berikut ini sebelum teman-teman berdiskusi dengan teman kelompok teman-teman semua, ya. Jadi di sini ada 1 tabel dan di dalam 1 tabel ini ada 3 kolom, ya, yang berisikan name atau nama, ya. Jadi nama teman-teman semua ditulis. Kemudian untuk kolom selanjutnya adalah difficulties in giving instruction, ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam memberikan instruksi, ya. Kesulitan teman-teman itu ditulis, kemudian kesulitan yang lain yang teman-teman hadapi pun itu ditulis, ya. Selanjutnya adalah difficulties in following instruction atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam mengikuti instruksi tersebut, ya. Ya, di sini pun ditulis, ya, misalkan kesulitan dalam mengikuti instruksi teman-teman itu apa, ya, masing-masing itu ditulis juga di kolom yang telah tersedia, ya. Selanjutnya adalah terkait dengan reflection atau cerminan atau refleksi, ya. Jadi at the end of this chapter, di akhir bab 8 ini, ask yourself the following questions to know your learning progress, ya. Tanyakanlah kepada diri teman-teman semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mengetahui kemajuan belajar teman-teman, ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, do you have the goal to accomplish? Ya, apakah kamu memiliki tujuan untuk dicapai? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, do you have the materials or things or ingredients? Jadi apakah kamu memiliki bahan-bahan atau hal-hal, ya, begitu yang dibutuhkan? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga adalah, do you know the steps? Apakah kamu mengetahui langkah-langkahnya? Kemudian untuk yang keempat, do you use commands? Ya, apakah kamu menggunakan perintah, ya, kata perintah, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, do you use time sequencer? Apakah kamu menggunakan urutan-urutan waktu, misalkan first, second, third, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah, do you pay attention to spelling, punctuation, capitalization, and formatting? Apakah kamu memperhatikan kepada pengejaan, ya, tanda baca, huruf besar tidaknya, ya, dan format? Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir adalah, do you use references? Apakah kamu menggunakan referensi? Dan jika untuk jawabannya adalah tidak atau belum, silakan teman-teman dapat berdiskusi dengan teman-teman yang lain, ya, atau teman-teman pun dapat berkonsultasi dengan guru teman-teman, ya. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Thank you so much for watching this video. Terima kasih sekali telah menonton video ini. And thank you very much for learning English together. Dan terima kasih sekali telah belajar bahasa Inggris bersama-sama. If you have any questions, please feel free to ask me, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan. I do hope that this material today will give you many benefits.
Saya harap untuk materi pada hari ini itu dapat memberikan banyak manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Okay everyone, we close our meeting today by reciting hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita atau pelajaran kita atau materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on the next video. Bye bye everyone.